Oke, kita coba bahas solusi untuk pertanyaan ini ya. SAP 1 diminta membuat program. Ini 50 dikurangi 26 dikurangi 11 ditambah 38, ini angka desimal. Maka langkah pertama angka desimal ini harus diubah ke heksa. Ada yang masih belum lancar ngubah dari desimal ke heksa? Sudah lancar semua? Ya, ini cara yang basic aja ya. Berarti dibagi 16 gitu ya. Cara nulisnya bebas ya. Misalnya 50, saya tulis dengan cara ini ya. Dibagi 16. Ya, berapa dapatnya? 3 ya. Sisanya 3 kali 16, 48. Sisanya 2. Nah, maka 50 ini ya, ini sama dengan 3, 2, heksa. Jangan lupa ya. Tanda heksanya pakai huruf H saja. Ini 50. Terus berapa? 26. Dengan cara yang sama. Bagi 16. Hasilnya 1, sisanya berapa? 10 ya. Maka 26 ini sama dengan 1. Nah, 10 ini harus diubah kan ya. Karena 2 digit. Harus diubah 1 digit. 10 itu heksanya apa? Heksanya adalah? Pak. Betul. Harus hafal kalau itu ya. Ini 1A. Kalau 11 itu otomatis ya. Harus ingat ya. 11 itu apa? Ini harus dihafalkan kan, nggak bisa dibagi 16. 11 berarti B ya. Nah, ini B bilangannya. Kemudian 38, ini juga bagi 16. Hasilnya 2, sisanya 6 ya. 38 kurangi 3, 26. Jadi 38 ini sama dengan 26 heksa. Ya, jadi kita sudah ubah ini ya. Langkah pertama itu. Karena nanti di program itu harus dengan angka heksa. Jadi ini ya angka ini. Terus ini 1A, kemudian B, kemudian 26. Nah, untuk SAP 1 ini diasumsikan data sudah masuk di memori. Nah, ini alamat datanya sudah ditentukan. Jadi kita tulis alamat memorinya ya. SAP 1 ada yang tahu? Ada berapa alamat memorinya? Berapa? SAP 1 masih sederhana ya. Berapa jumlah alamatnya? Ada yang tahu atau lupa? 16. 16 ya. Alamatnya itu hanya 1 angka heksa karena lebar alamatnya hanya 4 bit ya. Jangan salah ya. Jadi kita tulis nih alamatnya, terus setelah 8, 9 ya. Terus A, B, kok C? Kemudian C, D, ini alamatnya ya. E, dan terakhir F. Ini alamat memorinya. Nah, di soal ini yang diminta untuk diisi data ini 7, 9, C, dan F. Datanya ini ada 4 tadi ya. Cara naruhnya di mana? Bebas. Bebas ya. Urutannya maksudnya apakah yang 26 dulu ditaruh di awal atau akhir bebas. Asal nanti programnya nyambung ya. Misal kita buat yang simpelnya urut saja ya. Jadi sini alamat 7H ya kita isi bilangan pertama. 7H itu berarti isinya 32. Ini isinya ya. 32 heksa. Terus bilangan kedua 1A.
1A diisikan di alamat 9 misalnya ya, ini isinya 1A. Kemudian bilangan ketiga, B, kita isikan di alamat C. Nih. Terus bilangan keempat, 26 diisikan di F. Ini isinya 26. Ini bilangannya ya, kita taruh di alamat 7, 9, kemudian C dan F seperti ini. Ini datanya nih. Oke. Dari sini apakah ada yang mau bertanya? Enggak ada. Padahal di sini ada yang salah. Ada yang tahu salahnya apa? Ada yang bisa menemukan salahnya? Ada 54 nih yang join. Ada yang menemukan salahnya ini? Ini ada yang salah loh ini. Enggak ada. Salahnya adalah di sini. Ini salah nih. Ada yang tahu salahnya apa? Salahnya ini hanya 1 digit. 1 alamat itu bisa diisi data 8 bit. Maka nggak boleh ini hanya diisi B saja, harus ada nolnya. Ya, 8 bit. Ini ya, hal kecil. Ini mengurangi nilai. Ya nilainya tetap B, tapi harus ada nolnya kalau ditaruh di memori. Gitu ya. Oke, hati-hati. Nah, data sudah, sekarang program. Jadi data sudah ada di memori, maka untuk bisa dioperasikan, data itu harus diambil dari memori. Di SAP1 instruksi untuk ngambil data apa perintahnya? Kan hanya 5 instruksi ya, SAP1 ya. LDA, Pak. Ya, betul. Hanya ini add, sub, out, nah, LT, dan LDA. Hanya 5 macam ini ya. Jadi SAP1 sedikit, jadi harap dihafalkan lah, diingat-ingat ya. Termasuk ini ya, kode, kode instruksinya. Kode itu, ini kan, ini instruksi, nah itu punya kode atau nilai bilangannya ya. Masih ingat? Add itu berapa? Ini adalah 1, ini 2, ini 6, ini 7, ini 0. Jadi 0, 1, 2, 6, 7. Itu aja ya. Kalau heksanya ini maksudnya add itu heksanya 1. Nah, instruksi yang harus dilakukan di awal untuk SAP1 ini harus dengan LDA. Bisa instruksi lain-lainnya ya. Ini pasti LDA. Jadi ngambil bilangan. Bilangan pertama misalnya ini 50. Nah, 50 tadi heksanya berapa? 32. 32 ditaruh di alamat 7. Jadi LDA 7. Nah, jadi format instruksi SAP1 itu langsung isinya ini alamat di sini ya, bukan bilangan. Bilangannya kan sudah di memori. Ini bilangan pertama diambil 50. Kemudian diapakan? Dikurangi. Tapi kita pakai instruksi sub. Dikurangi berapa? 26. 26 tadi heksanya 1A, 1A disimpan di 9H. Maka kita tulis 9H. Terus dikurangi lagi, berarti sub lagi ya. Dikurangi dengan ini 26 sudah, sekarang 11. 11 itu B. Ya, ditaruh di alamat C, berarti sub C. Terus ditambah 38, 38, heksanya 26, 26 ditaruh F, berarti F. Ini tulisannya kurang bagus ya, nulisnya pakai mouse agak nggak bagus ya. Add F. Nah, kemudian ini kan biasanya diminta nampilkan ke binary display, nampilkan itu pakai instruksi out. Out itu nggak butuh alamat ya. Dan tanda akhir program pakai HLT. Ini programnya.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 alamat aja. Ada pertanyaan dari jawaban ini? Tidak ada? Langsung paham? Ada ya? Ini tadi pertanyaan yang bikin program seperti itu. Jadi untuk latihan, kalian bisa ubah-ubah ini. Mau plus dulu atau angka ini ganti-ganti, silahkan ya. Satu hal yang menjadi keterbatasan dari SHP1 yaitu bilangan maksimalnya. Bilangannya itu harus 8 bit maksimal. Kalau 8 bit, maksimalnya berapa nilai desimalnya? Berapa bilangan terbesarnya? Ya 2 pangkat 8 ya. Berapa 2 pangkat 8? 256 bukan, Pak? 256. 256. Itu jumlah bilangan. Dengan 8 bit itu bisa 256 macam bilangan. Tapi karena startnya dari 0, maka nilai terbesarnya adalah 255. Jadi bilangan desimal terbesar yang bisa disimpan di setiap alamat 255. Oke, jadi SHP1 itu nggak boleh mengoperasikan bilangan lebih dari 255. Atau kalau ada penjumlahan, nggak boleh hasilnya lebih dari 255. Atau kalau pengurangan, nggak boleh hasilnya kurang dari 0 atau negatif. Nah, itu SHP1 ya, keterbatasannya seperti itu. Tapi kalau di soal biasanya ini sudah dipikirkan ya, ini masih valid angka-angkanya. Kalau nggak valid ya nggak bisa dikerjakan. Itu SHP1 ya, ini programnya jawabannya seperti ini. Kenapa ini alamatnya di sini? Ya karena yang diminta di soal ini ya, yang boleh diisi data di alamat ini. Jadi ikuti di soal mintanya apa. Oke, ini clear? Pak, mudah ya. Ada lagi yang masih belum begitu paham, yang perlu kita bahas lagi. Tidak ada masalah? Materinya cukup banyak loh. Ini ya, ini ada sistem bus, ada input output, SHP1, SHP2, MIPS itu ada arsitekturnya, ada yang format instruksi, ada assembly-nya ya. Ini 7 macam loh, 7 materi. Mana ini yang perlu kita bahas lagi? Kalau semuanya sudah paham ya bagus ya. Ayo ditunggu masukannya. Kalau ini kemarin kan soal tugas tentang tahapan instruksi dieksekusi ya di SHP1 itu harus bisa sampai detail. Clock 1 ngapain, clock 2 ngapain, clock 3 ngapain, dan seterusnya. Ini SHP1. Dan ini SHP2 ya. Program SHP2. Ya nanti perlu diketahui ya, di soal nanti kalian diberi lampiran. Ya, lampirannya seperti ini ya. Soal lampiran. Nah, lampiran. Nah, ini. Nah, ini yang dilampirkan nanti. Jadi, kalian nggak perlu ngapalkan instruksi untuk SHP2 karena banyak banget. Ya, nggak perlu dihafalkan dan nggak mungkin dihafalkan. Ya, ini tabel yang ini di slide ada kan. Ini diberikan. Kemudian ini daftar register ya. Nah, kalau lupa nama dan nomornya bisa ngelihat tabel ini. Ya, ada 32 kan.
Kemudian format instruksi. Ini diberikan nih ya. Nih, kalau instruksi yang terdiri dari 4 bagian, ya 4 bagian ya. Maka formatnya bisa dilihat di sini. Cara bacanya misalnya PIQ, PIQ itu RS, RT, label. Ini posisinya ya. Kalau di instruksi binernya seperti ini, opcode kodenya, kemudian RS, RT, immediate. Ini angka ini menunjukkan jumlah bitnya ya, 6 bit, 5 bit, 5 bit, 16. Kalau di assembly-nya RS, RT. Linear ini ya, urutannya sama ya, RS, RT, label. Sama dengan biner. Tapi ada juga yang urutannya tidak sama ya. Misalnya apa ini? ADDI. ADDI itu apa? Penjumlahan ya. Penjumlahan dengan salah satu bilangan. Maka urutannya nih RT, RS, baru immediate ya. Jadi tabel ini tujuannya itu. Seandainya ada soal, lupa ini urutannya, nah kalian bisa melihat. Oke, jadi tidak selalu RS dulu baru RT ya. Ternyata ada yang RT dulu baru RS. Ya, kemudian load word. Nah, ini load word ini ya formatnya RT, kemudian RS di sini. Nah, cirinya RS yang dalam kurung ya. Load word. Masih ingat isi register source, register yang di dalam kurung? Kalau instruksi load word isinya apa? Alamat dasar. Ya, ini alamat dasar ini. Load word, store word ya, SW. Nah, RT itu terkait dengan nanti untuk bilangan ya. Ini terus ini untuk yang 6 bagian, instruksi yang terdiri 6 bagian. Contohnya apa? Add nih ya, penjumlahan. Kan ada 6 bagian kan. Nah, ini urutannya nih R. Ini untuk yang format biner, instruksi binernya RS, RT, RD. Untuk assembly-nya ini RD dulu ya, RD, RS, RT. Jadi kegunaan tabel ini kalau lupa ini urutannya. Ini untuk format assembly-nya, ini biner. Terus nanti diberikan juga ini arsiptor ya, MIPS gambarnya. Jadi diberikan di sini. Yang multisiklus ya, yang kita pelajari arsiptornya seperti ini. Itu, jadi nanti dibantu dengan lampiran seperti ini ya. Nah, untuk SHP1 karena hanya sedikit, ya dihafalkan saja, hanya 5 instruksi ya. Hanya dihafalkan saja, nggak diberikan di lampiran. Next, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya sambil nunggu pertanyaan, kita coba perdalam tadi instruksi dari program SHP1 yang kita buat tadi. Ya. Sebenarnya instruksi yang dibuat ini itu dilanjutkan dengan untuk mengisi perubahan nilai di setiap komponen SHP1. Jadi ada program counter, ada NAR, IR, akumulator, register B, register out, dan display. Dimulai dari instruksi 1. Kebetulan di soal ini, instruksi 1 itu letaknya tidak urut di sini ya. Ini kan instruksi kelima. Instruksi 1 itu di bagian, ini instruksi kedua, ini 6. Ya ini di sini ya, di soal nomor C. Jadi antar soal ini harus antar mahasiswa yang mengerjakan soal harus saling koordinasi dengan bagus ya. Karena nomor C ini nggak bisa dikerjakan kalau yang programnya belum dibuat. Masih ingat tadi instruksi nomor 1 tadi apa instruksinya? LDA, alamatnya berapa tadi? 7H. 7H ya. Nah, ini instruksinya LDA 7H. Nah, yang diminta di soal ini adalah untuk mengisi tabel ya. Kalau tabelnya kotaknya berapa ini? 6 kali 1 2 3 4 5 6 7 6 kali itu 42 kotak. Tetapi di sini catatannya
supaya pengisian sederhana, maka yang mengalami perubahan isi atau data saja yang diisi, yang tidak berubah nggak usah diisi ya, tetap kosong. Jadi walaupun ada 42 kotak nggak harus diisi semua. Oke, nah ini clock-nya. Ada clock 1 sampai 6 kan. Kalau LDA butuh berapa clock? Gimana? Masih belum tahu? Lupa. LDA itu 5 ya. Jadi instruksi di SAP1 jumlah clock yang diperlukan beda-beda. LDA itu 5 clock selesai. Kalau add dan sub harus 6. Kalau out berapa clock? 4. HLT 3 clock langsung selesai. Nah, jadi LDA ini 5 clock. Ya, nanti clock 6-nya ini nggak ada isinya. Nah, sudah selesai. Nah, aktivitasnya jangan lupa. Clock pertama apa? Jadi di SAP1, clock 1, 2, 3 itu sudah pasti. Aktivitasnya, instruksi apapun, clock 1, 2, 3 itu sama. Ya. Clock 1 ada yang ingat? Clock 1 itu isi program counter ya dikopikan ke MAR. Program counternya berapa? Dan di sini catatannya ya, kalau nggak salah ini nih dimintanya bilangan biner yang diisikan di kotak-kotak ini ya. Biner. Nah, program counter alamat pertama. Jadi 0 hexa. 0 hexa itu jadi 4 digit biner. Ya, jadi mula-mula kan program counter isinya 0000. Nah, di clock pertama yang berubah ya dari 0000 itu adalah ke MAR. Jadi ini yang diisikan ini aja ini clock pertama. Isi dari program counter ini dikopikan ke MAR. Bukan diambil, sebenarnya lebih tepat dikopikan ya, bukan diambil. Kalau diambil pengertiannya kan program counternya kosong gitu kan, padahal masih ada. Ya. Jadi program counternya masih ada, MAR-nya ini yang berubah di sini. Clock kedua apa? Program counternya di increment ditambah 1. Tadinya 000 jadinya yang berubah di sini 0, 0, 0, 1. Itu clock kedua. Clock ketiga apa? Ada yang ingat? Ya. Jadi clock 1, 2, 3 itu targetnya adalah fetch ya. Ngambil instruksi. Berarti instruksi harus masuk di IR, instruction register. Instruksinya ada di mana? Ini instruksi yang ada di alamat 0000 yang instruksinya LDA 7H ini. Di sini yang diminta menuliskan dalam biner, berarti LDA ini harus diubah ke biner. LDA ya, di awal tadi kita sudah tulis, nah ini kan nilainya ya, LDA itu 0. Ini 0 ini diubah ke biner sebanyak 4 bit biner ya. Jadi di clock ketiga instruksi masuk ke IR. Biner dari LDA itu 0, 0, 0, 0. Kemudian alamat 7 itu binernya berapa? 0, 1, 1, 1. Nah, ini binernya ya. Jadi yang berubah di clock 3 ini. Instruksi sudah berhasil masuk ke IR. Fetch instruction. Itu clock 1, 2, 3 itu targetnya. Clock keempat apa? Di decode. Apa yang di decode? Instruksi ini di decode. Kode instruksi 4 bit yang masuk ke controller sequencer. Sebenarnya ada gambarnya ya. Di slide itu ada, supaya lebih jelas kita buka dulu, kita lihat gambarnya ya.
Nah, ini ya. Jadi, blok ketiga itu, instruksi sudah ada di sini. Ini di decode. Yang 4 bit kiri, kode instruksi masuk ke sini. 4 bit berikutnya berisi alamat ini akan masuk ke ini, MAR ya. Jadi, ini 8 bit ini di decode, diurai. Yang diambil yang 7H, yang alamat ini. Ini masuk ke mana? MAR. Jadi clock keempat ini MAR isinya jadi 0, 1, 1, 1. Ini alamat apa sih? Ini adalah data atau bilangan yang mau diambil. Oke. Nah, alamat 011, alamat 7, tadi kita sudah tahu di programnya alamat 7 itu isinya 32H. Ini kan datanya. LDA targetnya bilangan ini masuk ke akumulator ya dengan instruksi LDA. Maka bilangan yang di alamat 7 ya, nilainya berapa tadi? Nilainya berapa? Ini ya, 32 hexa ya. 32 hexa ini masuk ke akumulator. Jadi di clock 5 bilangan yang di alamat 7 ini masuk ke akumulator. Isinya apa? 32. 32 binarnya berarti 0, 0, 2 itu ini ya. 3 ya, sorry. 3. 3, 2. Ini 3 ya, 1, 1. 2-nya berapa? 0, 0, 1, 0. Selesai. LDA. Ya. Ini kemarin yang tugas seperti itu ya. Ini satu instruksi. Yang lainnya tetap kosong yang berubah ini. Ini soal yang ini cukup agak panjang ya. Nah, untuk soal IC itu kan waktunya terbatas ya. Biasanya ya disesuaikan dengan waktu soalnya ya. Soal yang bisa diselesaikan dengan waktu yang ada. Oke, mau lanjut atau ada pertanyaan lain? Ditunggu masukannya. Sekian materi, mana nih yang masih menjadi ganjalan, perlu kita dalami supaya lebih mantap lagi. Itu tadi SAP 1 ya. SAP 1 kita coba bedah satu instruksi, ya seperti itu cara ngisinya. SAP 2 gimana? Oke. Jadi SAP 2 itu fokusnya ke programming ya, sudah programming. Bukan belajar cara kerja arsitekturnya lagi. Karena apa? Sudah lebih kompleks arsitekturnya. Di SAP 2 itu kalau kita lihat arsitekturnya ada seperti ini ya. SAP 2 ya, pertemuan berikutnya. Slide. Nah ini ya, udah lebih banyak komponennya. Ini SAP 1, ini SAP 2. Jadi kita sudah nggak belajar lagi cara kerja arsitekturnya. Tetapi fokusnya nanti ke pembuatan program SAP 2-nya. Itu SAP 2. Dan tadi di lampiran ini daftar instruksinya. Kalau terkait daftar instruksi ada kodenya ini ya. Ini kode instruksinya. Jadi nggak usah dihafalkan, tinggal dibaca tabel. Ini jumlah clock yang diperlukan. Nanti kalau ada soal yang diminta menghitung lama waktu ya, ini infonya dari sini nih. Ini setiap instruksi butuh berapa clock. Kemudian kalau ditanya ukuran programnya berapa, di sini nggak dimunculkan ya berapa byte-nya, tetapi sangat gampang. Cirinya gampang.
Kalau instruksi ada address itu pasti 3 byte. Kalau instruksi ada bilangan, cirinya apa bilangan? Ada byte kayak gini, ini pasti 2 byte. Kalau nggak ada bilangan, nggak ada address, pasti 1 byte. Jadi kayak ini add B, ini 1 byte ya. Terus apa ini DCRC, HLT, dan seterusnya ini hanya 1 byte. Jadi panjang instruksi nggak usah dimunculkan di tabel, ini sudah bisa dengan mudah kita tahu ya. Ini MVIA, byte, ini berarti 2 byte ya. Seperti itu cara bacanya. Ada yang mau bertanya? Yang kemarin mungkin dapat tugas menyelesaikan menjawab soal, ini masih ada kesulitan, ya ini bisa kita bahas sekarang ya. Nah kalau ini membuat program nih SAP2, programnya ini. Ya. Ini ada pembagian. Di SAP2 itu belum ada instruksi khusus untuk pembagian. Jadi harus dilakukan dengan pengurangan berulang. Ya, ini programnya ini ada program looping, ini pengurangan ya. Jadi 100 kurangi 20 nanti berulang-ulang sampai selesai. Solusinya seperti itu. Itu yang SAP ya. Tugas yang SAP seperti itu kemarin. Ini sambil nunggu ya, sambil nunggu ada pertanyaan. Kita buka-buka saja ini soal tugas ya. Kecuali nanti ada yang tanyakan baru kita coba bedah lebih lanjut. Ini yang MIPS ya, yang MIPS. Ini soal tugasnya kemarin seperti ini. Nah, ini apa ini? Yang diminta ini konversi ya, di tugas itu konversi. Kalau arsitekturnya tadi kan seperti ini. Nah, ini gambar arsitekturnya ya. Ini eh, perlu tahu juga ya, instruksi yang kita pelajari dengan arsitektur ini hanya 5 instruksi aja yang kita pelajari cara kerjanya dengan arsitektur ini, yaitu apa? Instruksi, R-type, tipe R itu penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya ya. Ada 5 macam kan? Ya, coba kita buka dulu ya slide-nya. Yang cara kerja instruksinya bisa dipelajari dengan arsitektur tersebut. Yang ini bahasan tentang arsitektur MIPS ya. Pertemuan 13 coba kita lihat ya. Ini jelaskan komponen. Nah, sebenarnya ini instruksi ini aja yang kita pelajari cara kerjanya dengan arsitektur tadi. And, or, add, subtract, set on, less dan 5 ini ya. Jadi 5 instruksi ini kategorinya apa? Instruksi tipe R-type. R-type itu banyak yang kita pelajari dengan instruksi dengan arsitektur tadi, ini hanya 5 ini. Kemudian selain tipe R, itu ada juga ya instruksi yang terkait dengan memori. Instruksi apa itu? Instruksi load word dan store word. Ini yang tipe R tadi ya. Yang terkait dengan memori itu ini load and store ini. Kemudian selain terkait memori ada instruksi yang lompat. Instruksi lompat itu adalah jam ya, ini jam. Ini lompat tanpa syarat dan ada lompat yang bersyarat yaitu instruksi branch. Lompat bersyaratnya hanya instruksi branch. Branch itu percabangan dan yang kita pelajari dengan arsitektur tadi adalah BEQ ya, instruksi BEQ. Nah ini formatnya. Jadi macam instruksi yang kita pelajari dengan arsitektur ini adalah tipe R, kemudian instruksi terkait dengan memori, dan instruksi
lompat. Jadi 3 macam itu. Kalau tipe R itu ada 5 tadi ya. AND, OR, penjumlahan, pengurangan, dan set less than. Instruksi terkait memori ada 2, load dan store. Kemudian instruksi lompat ada jump dan PID. Itu instruksi yang bisa kita pelajari cara kerjanya dari gambar ini. Instruksi yang lainnya, gambar ini sebenarnya nggak cukup untuk digunakan untuk mengeksekusi. Artinya apa? Arsitektur yang kita pelajari ini hanya contoh. Ini tidak bisa untuk mengerjakan instruksi yang banyak. Artinya apa? Instruksi harus ini, arsitektur ini harus dikembangkan, ya, ada ditambahi supaya bisa melakukan instruksi yang lain-lain. Itu cara memahami arsitektur ini. Nah, untuk jumlah siklus, ya, jumlah siklus di setiap instruksi MIPS yang kita pelajari itu beda-beda. Itu di pertemuan 14 ya. Ya, rangkumannya seperti ini. Nah, ini. Jadi siklusnya maksimal sampai 5 siklus. Siklus 1 dan 2 itu apapun instruksinya aktivitasnya sama. Jadi harap bisa dibedakan antara siklus dengan clock ya. Satu siklus tidak selalu berarti satu clock ya. Jadi agak sedikit beda dengan yang di SAP 1. Pokoknya ini tahapan aja. Tahap 1 instruction fetch, ngambil instruksi. Kalau di SAP 1 kan tadi butuh 3 clock ya. Di sini nggak bicara clock-nya berapa. Tapi hanya bicara aktivitasnya apa. Jadi ada 2 ini. Yaitu apa? Ngambil instruksi ini ya. Ditaruh di R. Kemudian update PC. Nah, update PC-nya plus 4. Untuk MIPS. Ada yang tahu kenapa plus 4? Kok bukan plus 1, di SAP 1 kan plus 1 ya. Kenapa di MIPS plus 4? Karena panjang instruksi MIPS itu selalu 32 bit atau 4 byte. Jadi satu instruksi akan menempati 4 alamat. Sehingga untuk mengambil instruksi berikutnya harus lompat 4 alamat. Itu kenapa terberat. Kalau di SAP, ya di SAP sampai 2 lah ya, SAP 2 panjang instruksinya ada yang 1 byte, ada yang 2 byte, ada yang 3 byte. Jadi beda-beda. Kalau di MIP selalu 4 byte. Ya, sehingga ini gunanya kita. Kemudian di siklus kedua ini ada 3 aktivitas ini ya. Ngambil bilangan pertama, ngambil bilangan kedua, kemudian ada ini proses penjumlahan. Ya. Isi tambah sign extend bit 0, 15 atau 16 bit yang CF2 ini sama dengan kali 4 ya. Dikalikan 4. Ya. Disimpan di kalau out. Jadi ini PC yang di sini adalah sebenarnya sudah PC keempat ya. Di siklus 1 kan sudah plus 4, ini sekarang ditambah lagi dengan ini. Nantinya digunakan apa nilainya? Ini sebenarnya ya, untuk alamat persiapan. Jadi ini sebenarnya menghitung alamat lompatan ini sebenarnya. Lompat ke alamat berapa. Itu ya. Kemudian untuk siklus 3, ini instruksi yang berbeda, aktivitasnya beda-beda. Kalau siklus 1 dan 2, instruksi apapun sama. Misal instruksi jenis R-type, misalnya penjumlahan ya, maka di siklus 3 yang dilakukan adalah yang pertama dijumlahkan dengan kedua, simpan di out. Siklus 4, hasil penjumlahannya disimpan ke register. Jadi R-type itu hanya butuh 4 siklus. Kemudian untuk branch dan jam hanya butuh 3 siklus. Selesai ini. Untuk instruksi menyimpan ke memori, store, ini juga butuh 4 siklus. Yang paling panjang butuh 5 siklus adalah instruksi load atau baca data dari memori. Ini butuh 5 siklus. Jadi yang paling panjang itu baca data atau load store. Ya.
Ini instruksi yang kita pelajari ya. Kita nggak pelajari seluruh instruksi untuk cara kerjanya. Tapi kalau untuk bikin programnya, semua instruksi MIPS itu bisa digunakan. Ini adalah dalam rangka belajar cara kerjanya menggunakan arsitektur yang ini. Oke, apakah sudah ada yang punya pertanyaan? Belum ada? Masih kita lanjutkan? Ya, kembali ke tadi soal yang MIPS ya. Nah, kalau yang di tugas ini yang ditanyakan apa? Konversi ya. Konversi instruksi ini dalam format hexa. Diminta instruksinya ini instruksi apa gitu ya pertanyaannya. Konversi. Jadi proses yang konversi ini kalau di slide-nya di pertemuan ini 13 ya, nggak salah, yang 13 ini. Ya, kita lihat dulu. Ya, ini. Ya, ini langkah konversinya. Jadi ada instruksi dalam hexa, maka langkahnya hexa diubah ke biner. Ini diubah ke biner 32 bit. Kemudian kuncinya adalah 6 bit paling kiri. Ini kuncinya untuk bisa melangkah lebih jauh ini. Ini dulu dilihat. Ini kan kode instruksi. Ternyata nilainya 0 ya. 0 0 0 0 0 0 nilainya 0. Nah, instruksi dengan kode 0 itu apa? Ini adalah instruksi R type tipe R ya. Kalau tipe R formatnya gimana? Nah, ini sebenarnya di lampiran tadi ya. Ada ini ya, ini sebenarnya ini ya. R type itu yang seperti ini. R type itu instruksi yang menggunakan 3 buah register RS, RT, RD. Itu namanya R type. Ini formatnya nanti ya. Nah, opcode-nya tadi 6 bit 0. Kemudian nah dari sini berarti bagian-bagiannya apa? Ngikutin yang di lampiran ini ya. Kalau R type berarti ada 6 bagian. Berarti pengelompokan berikutnya 5, 5, 5, 5, terus 6. Jadi ini yang merah ini ya 5, terus 5 lagi, 5 lagi, terus 5 lagi, dan terakhir 6. Ini pengelompokannya. Urutannya apa? Nah, urutannya kalau lupa, itu bisa dari sini. Oh, berarti RS, RT, RD ini ya. Ini kan nomor registernya, urutannya seperti itu. Ini RS, RT, RD. Yang ini tidak dipakai yang SH ini, sum ya, untuk mengenapi bit aja. Dan nanti yang penting lagi yang 6 bit sebelah kanan. Sampai di sini, saya dipahami atau ada yang mau bertanya dulu? Kalau nggak ada, langkah berikutnya ini, kita ubah. RS ini kan nomor register ya. RS ini nilainya 8, 8 itu nama registernya register T0. Dan ingat, untuk nomor register, kalau lupa, bisa lihat di daftar register. Kalau lupa ya, nih. Ini cara bacanya register nomor 8 itu namanya register T0. Kalau nomor 9 berarti T1 dan seterusnya. Ini ya, ini 8. Berikutnya 01, 010. Ini yang ini ya. Nomor 10 itu register T2. RD-nya ini nilainya 01011. 11 itu register T3. Oke, ini register yang digunakan. Nah, operasinya apa? R-type. Tadi kan bisa macam-macam ya. Nah, sekarang kita lihat ini 6 bit kanan ini menentukan jenis operasinya. Ini 10, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kalau lupa, kita bisa lihat di tabel.
yang namanya opcode. Nah, di sini ya, opcode. Ini yang 6 bit. Kalau lupa ya, lupa bisa ngelihat di tabel ini. 100000. Kita cari aja. 100000 ya. 1 100000 fungsinya ya, 10 atau ini desimalnya berapa ini? 32 ya, 32. Nah, jangan salah ya, jangan salah di sini. Ini ada satu 100000 ini ya, 6 bit, angkanya sama dengan tadi yang di contoh bahas ya. Ini kan sama kan? Tapi hati-hati. Ini kolomnya judulnya opcode. Opcode itu apa? Kode ya, kode instruksi. Padahal yang kita lihat tadi ini adalah untuk format yang 6 bagian ya, instruksi itu ya, 6 bagian R-type ya. Jadi jangan salah lihat tabel. Ini juga ada 100 ya. Hati, bukan ini. Kita lihat yang 6 bagian. Ini kan 4 bagian ya. Yang 6 bagian itu mana ini? Ini yang harus kita lihat ini. Kita cari yang 100000 ini. Instruksinya adalah R. Oke, hati-hati. Ini namanya function ya. Ini namanya function. Kalau yang di sini opcode. Opcode itu apa? Kode instruksi. Ini kode instruksi. Yang ini function. Beda ya. Beda. Ada pertanyaan nggak nih? Saya nggak salah baca tabel ya. Oke, jadi ini instruksinya adalah sama dengan instruksi add. Jadi kita tahu instruksinya adalah add ya, penjumlahan. Nah, ada 3 register ya, RS, RT, RD. Urutannya yang mana dulu? Nah, kalau lupa, kita lihat tabel lagi untuk add ya. Yang 6 bagian tadi add itu ini RS. Ini yang biner, yang assembly-nya ini RD dulu. Ya. RD, RS, RT. Berarti yang ini. Yang ini yang kita tulis dulu. Setelah add, berarti register ini. Berapa tadi? Yang ini ya, RD ya. RD tadi 11 ini berarti register T3. Jadinya ini. Nah, jadinya ini. Oke. RD, kemudian RS ini. Kemudian RT ini. Nah, ini jawabannya nih. Jadi, instruksi EXA ini sama dengan add register T3, register T0, register T2. Itu. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya sekarang? Ya, langsung paham? Ini konversi ya. Konversi dari alamat dalam hexa ke assembly. Nah, ini ya, yang ini konversi langkahnya seperti itu. Ini tinggal diurai aja sesuai dengan contoh langkah tadi. Nah, kalau di sini pertanyaan berikutnya adalah setelah instruksi ketemu, ini ada data. Ini isi register, ini isi memori. Oke. Kalau misalnya instruksinya adalah seperti ini ya hasilnya. Add register T3, register T0, register T2, kita coba tulis di sini. Di sini ya, misal nih, ini misal ini ya. Ini jawabannya tadi yang tadi add register berapa tadi? T3 ya. Register T berapa tadi? 302 ya. Register T0, register T2 ya.
Nah, ini instruksinya, ada data ini, oke. Yang diminta apa ini? Oh, suruh mengisi ini ya. Yang berubah apa? Oke, yang berubah ya. Kalau dari instruksi ini nanti yang berubah nilainya yang mana? Ini artinya apa? Jumlahkan isi register T0 dengan isi register T2, simpan hasilnya di register T3. Jadi yang berubah nanti di sini T3. Jadi nanti yang untuk soal ini ya, yang perlu diisi hanya di sini aja. Ini kalau nggak salah catatannya gitu ya. Ada nggak ini catatannya nih? Isi PC, isi register atau isi memori yang tidak berubah tidak usah ditulis. Jadi di soal ini cukup mengisikan yang berubah aja. Jadi kalau dari program atau instruksi ini berarti yang berubah nanti register T3, T0 dan T2 juga. Nah, sekarang kita lihat isi register T0-nya berapa? 5, ya bilangan 5. Register T2-nya 7. Nah, 5 ditambah 7, nanti hasilnya 12 di sini. Ini angka apa? Ini desimal ya. Di MIPS ini angkanya desimal. Jadi register T3 ini isinya jadi berapa? 12. Oke, saya hapus dulu biar bersih. Ini isinya 12. Begitu. Apakah ada pertanyaan? Yang lainnya biarin kosong. Nah, perlu kita diketahui jawaban ini belum lengkap. Ya, ini nanti nilainya masih belum lengkap. Kalau ini nilainya 4, ya paling hanya baru setengah ini, baru 2 nilainya, karena ada yang kurang. Ada yang tahu yang kurang apa? Program counter, Pak. Betul. Ya, jangan lupa, program counter itu pasti selalu update. Diupdate plus berapa? Plus 4. Plus 4. Jadi, kita lihat sebelumnya ya, di instruksi ini ya, kita lihat coba datanya, program counter sebelumnya ya, ada berapa. Nah, di sini ya, ini kan 0 kan ya, sebelumnya kan 0. Begitu ada instruksi ini, maka program counternya akan ditambah 4. Jadi di sini jadi 4 ya, karena startnya 0. Di sini ya, ini 4. Ini baru lengkap. Oke, ini 0 ya, kebetulan ya, di tugas ini data ini yang digunakan untuk seluruh soal, jadi kebetulan startnya 0. Tapi nanti perhatikan kalau di soal ya, apakah 0 atau bukan. Oke. Kalau di slide yang ini, nah ini perhatikan nih ya. Ini visinya sudah mula-mula 0 kan. Kalau instruksi yang ini kan 0x, 01 ya, 01 itu, oh ya kebetulan yang paling awal ya. Ini contoh yang digunakan contoh ini paling awal juga, berarti ya visinya mula-mula 0 ya. Jadi jawabannya masih sama, yaitu plus 4. Jadi di contoh soal tadi, ini ya, jadi jawabannya ini. Isinya diupdate dan register T3-nya yang berubah. Yang lainnya tidak usah diisi sesuai dengan petunjuk di soal. Kalau diisi itu malah bisa salah. Karena yang diisi berarti dianggap berubah, padahal nggak berubah ya. Hati-hati nanti petunjuk di soalnya seperti apa. Di sini udah diminta untuk tidak usah menulis yang tidak berubah. Oke, ini contoh soal yang ini, langkahnya sudah ada ya di slide-nya. Apakah ada yang belum jelas? Mau ditanyakan lagi? Ini yang dari format instruksi. Bisa menjadi assembly. Langkahnya di sini ya, yang ini diikutin aja langkahnya. Nah, langkah yang depannya adalah instruksi yang dalam format, nah ini apa?
assembly ya, assembly diminta ke hexa. Ini langkah yang kebalikannya ya. Jadi langkahnya kebalikannya. Dan langkah lainnya di sini ya seperti ini ya. Ini juga ini dari assembly menjadi hexa ini dalam format biner ya. Nanti hexa tinggal dikelompokkan 4 bit 4 bit. Ada lagi nggak contoh lain? Ini sama ya. Ini assembly jadi biner. Kalau yang jadi hexa tadi ujung akhirnya hexa yang ini ya. Nah, langkahnya apa? Kuncinya ya di instruksi ini. Kalau F harus tahu, oh berarti format instruksi yang mana yang dipakai. Apakah yang 6 bagian itu seperti ini, atau yang 4 bagian seperti ini. Nah, kalau F itu kan masuk yang sini ya, 6 bagian. Nah, F itu 6 bagian, berarti kita harus tahu masing-masing bagian itu yang mana. Nah, add itu kan termasuk instruksi tipe R. Tipe R, kode instruksinya adalah ini 0 ini ya. 0 ini dalam angka desimal ya. 6 bagian ini yang pertama opcode-nya nilainya 0. Nah, kemudian ini kan ada 3 register. 3 register, kalau kita lupa lihat tabel ini dalam instruksi assembly itu maka yang ini yang dilihat ya. Itu kan RD, RS, RT. Ini kan formatnya. Berarti ini adalah RD, ini adalah RS, ini RT. Ini format dalam instruksi assembly. Kalau dalam instruksi biner, urutannya seperti apa? Kalau lupa ini, oh ternyata seperti ini instruksinya, urutannya. RS, RT, RD urutannya. Ya, berarti yang RS ini kita taruh di sini. Register S1. S1 nomornya berapa? Kalau lupa lihat tabel lagi ya. S1 ini ada register S0 itu nomor 16. Jadi biar cepat, nggak sering lihat tabel ini, yang nomor register itu juga ada cara. Yang register sering digunakan itu ya kan ini. Ini yang sering digunakan ini. Sebaiknya dihafalkan saja. Ini kuncinya nih, 8, 16, 24. Diingat-ingat aja, 8 itu register berapa? P0, 16, S0, 24, P8. Jadi ini kelipatan 8 kan, 8, 16, 24. Cukup diingat ujung awalnya. Kalau 8 itu T0, berarti kalau 9 T1. Kalau T2 berapa? Oh, berarti nomor 10. Kalau hafal itu akan lebih cepat. Harus sering lihat tabel ini ya. Nah, tapi kalau lupa ya lihat tabel ini. Jadi tadi urutannya ya kalau di dalam format biner berarti registernya kan RS dulu, kemudian RT, kemudian RD. Kalau di format assembly ini RD dulu, RD, RS, RT kan. Nah, untuk ini kita targetnya kan mengubah dari assembly ke biner, berarti ini urutan yang kita pakai ya. RS dulu, RS berapa? Register S1. S0 tadi nomor 16, berarti S1 nomor 17. Ini ya. Ini. Kemudian RT, RT itu S2. Urut aja berarti 18. RD itu T0. Nah, T0 itu nomor 8. Kemudian yang 0 ini adalah ini sum tadi yang menggenapi bit ya. Kemudian ini yang penting lagi. Add. Ya. Add itu fungsinya ini 6 bit ya, nilainya berapa? Kalau nggak hafal, lihat tabel lagi ya, yang function. Ini jangan lihat yang output ini ya, lihat yang ini, kolom function. Nah, add itu fungsinya ini. Binarnya 1, 0,
0000 desimalnya berapa? 32. Ini 32 ini. Ya, ini function. Jadi dari assembly kita tidak langsung ubah ke biner ya. Transit dulu ke area desimal. Yang penting formatnya benar dulu. Kalau sudah, baru kita ubah ke biner. Yang ini 6 bit dari sini. Yang nomor register masing-masing 5 bit. Ini 18 binernya ini. 8 binernya ini. Nah, sum itu isinya 0 semua. Dan 32 untuk binernya ini. Ya, ini ya. Setelah itu, untuk jadi hexa, kita kelompokkan 44 jadi yang bawah seperti ini ya. Inilah jawaban akhirnya. Kalau diminta mengubah dari assembly ke hexa. Ini kebalikan dari yang ini ya. Ini dari hexa ke assembly. Oke, jadi dari slide sudah cukup sebenarnya untuk bahan untuk contoh ini tadi yang mana tugas ini ya. Nah, ini dari slide tadi cukup untuk mengerjakannya. Ini sama ya, ini yang hexa ke assembly. Ini yang assembly diminta ke hexa ini ya. Nah, langkahnya yang tadi. Jadi yang tugas ini soalnya seperti itu ya bentuk-bentuknya. Jadi kalau kalian mau belajar, sebenarnya dari soal tugas sudah cukup banyak. Kerjain aja semua. Kalau semuanya sudah bisa mengerjakan, ya berarti udah lebih siap. Ya, nggak usah khawatir. Itu cara belajarnya itu ya. Ini dengan cara apa? Latihan, coret-coret ya. Sehingga ingat langkah-langkahnya. Dan nanti bisa baca tabel dengan baik. Tabelnya itu kalau di slide yang ini ya. Ini di sini ya. Ini tabel yang ini sebenarnya yang diberikan nanti saat UAS ya. Dari sini. Dengan ada ini tabelnya. Oke, itu yang MIPS. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu ya, sekitar ya 15 menit lagi. Ini SAP 1 sudah ya. Tadi SAP 2 sempat dikit, kemudian MIPS. Apa lagi yang mau ditanyakan? Ini yang ini sistem bus ya, ada sama input output. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau itu sih lebih banyak ke pengetahuan ya, tidak banyak coret-coretnya. Kalau yang SAP sama MIPS itu perlu latihan coret-coret, ya, bikin program atau konversi. Kalau yang sistem bus dan input output itu lebih banyak ke pengetahuan ya. Coba kita lihat soal tugas yang terkait itu. Tulis dulu. Pertemuan 9 dan 10. Ini yang bus. Ini slide. Tugas 10. Ya, kalau di tugas yang ini diminta untuk menjawab 4 pertanyaan. Ini memasangkan ya, menyambungkan data in dan out dari 3 komponen utama komputer ya, memori,
modul input output dan CPU. Nah, rumusannya ini ya yang harus diingat-ingat aturannya adalah input. Nah, ini input yang panah masuk ya, input itu selalu pasangannya dengan out panah keluar. Oke, itu. Input itu nggak mungkin nyambung ke input yang lain. Jadi dari sini itu nggak mungkin nyambung ke sini atau ke sini. Pasti nyambungnya ke mana? Output komponen yang lain. Jadi juga nggak nyambung ke output dirinya sendiri, nggak mungkin ke sini. Pasti di sini itu kemungkinannya nyambungnya ke sini atau ke sini. Ya, itu rule-nya itu aja. Jadi kalau rule-nya diikuti, ada harapan jawabannya benar. Tapi kalau nggak diikuti, misalnya input ini disambungkan ke input yang sini, ya pasti salah. Atau output ini nyambung ke output ini pasti salah. Kemudian input ini nyambung ke output dirinya sendiri, itu juga pasti salah. Asal rule-nya udah benar, ada harapan benar. Itu ya. Misal, ini nomor 1. Ini bisa disambungkan kemana aja. Ini ya, input ini kan. Maka pilihannya kemana? Ya pasti kalau nggak ke sini, ke sini. Bisa juga ada yang kemungkinan ke sini, bisa ke sini. Jadi bisa lebih dari 1. Ini kan ada jawaban ke mana saja ya. Kemana saja itu artinya ke mana saja yang masih mungkin untuk dihubungkan ke nomor 1 ini. Nah, nomor 1 ini masuk ke memori berupa instruksi read, instruksi baca. Nah, opsinya kan ini hanya dari sini aja yang kita lihat. Yang mungkin bisa masuk ke memori berupa. Ya. Nah, sekarang pilihannya ada modul input output sama CPU. Instruksi itu nggak mungkin muncul dari modul input output, pasti dari CPU. Ya, instruksi itu selalu asalnya dari instruksi CPU. Nah, CPU ada 3. Address, kontrol, data. Mana yang paling tepat? Ini ada address, ya. Ini address, ya berarti ini address, pasangannya address, data dengan data. Berarti read nomor 1 ini lebih pas ya ke nomor 89. Itu ya. Jadi agak panjang cara menentukan kemananya. Ya. Terus misalnya nomor berapa? 16 ya, kita coba yang 16. 16 ini sinyal interrupt. Sinyal interrupt masuk ke CPU. Maka kemungkinannya dari mana ini? In itu pasti dari out. Out mungkin dari yang ini, pasti out dari komponen lain. Bisa dari sini atau sini. Kita lihat mana yang mungkin. Nah, kebetulan ini data, internal data, external data ini interaksi. Maka yang pasti ini juga interaksi. 16 ini bisa dari itu cara memahami. Ya. Oke. Nah, ini timing diagram ini yang agak panjang ya. Kalau baca timing diagram itu harus bisa melihat secara global dulu, secara keseluruhan, ini detail. Nah, gambar ini seperti di slide sudah ada keterangannya. Di sini kode atau identitasnya sudah ini acak ya, cuma huruf saja. Kemudian ini clock-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ditanyakan di sini urut-urutan huruf aktivitas yang terjadi pada clock 2 dan 5. Clock 2 itu ini ya. Ini clock 5 itu ini. Clock 5 itu yang garis sebelahnya. Ini clock 5 itu yang sini. Nah, aktivitas ini yang diminta. Soal ini seperti itu ya. Nah, aktivitas itu yang mana? Yang ada hurufnya aja, berarti cukup menjelaskan ini sama ini ya. Kalau yang 5 berarti yang ini. Permisi Pak, Ya, saya ada dapat soal UAS yang tahun lalu. Apakah bisa dibahas Pak? boleh. Ya.
Saya kirimin di grup COA IT 03 ya, Pak. Boleh. Ya, sambil nunggu ya. Jadi kalau soal ini berarti tinggal ini aja nih yang dijelaskan ya. Yang lain-lainnya nggak usah. Ya, waktu ini jadi soal, saya meriksa ada yang membahas yang lain-lainnya. Padahal yang berubah itu cukup yang ada hurufnya ini aja ya. Ini ada perubahan. Nah, catatannya adalah aktivitasnya belum tentu dari awal, dari atas ke bawah, belum tentu. Ya, belum tentu ini B, terus B, terus P, belum tentu. Jadi kita harus paham dulu yang normalnya gimana. Itu ya, catatannya di situ. Oke, tadi dikirim, coba kita lihat dulu ya. Ini soal yang sebelumnya ya, 2021. Nah, saya dulu dulu. Nah, ini ya, ini soalnya ini yang tahun lalu berarti ini ya, tahun lalu. Oke, ini ada yang sistem bus I/O ya, ada 1, 2, 3 nomor. Yang SHP dan MIPS ada 1 ya. 1A, 1B. Oh 2 ya, sama 2A, 2B. Ya. Nah, yang mau ditanyakan yang mana nih? Yang mana dulu? Itu tadi yang Kalau bisa dibahas semua, Pak. waduh, ini udah mau jam 10 ini. Harusnya di awal tadi ini. Prioritasnya yang mana dulu? Ya. Kalau mau diprioritaskan yang mana dulu? Karena waktunya sudah ini ya, sudah agak malam nih. Sudah agak telat nih mengirimkan soalnya. Mana dulu prioritasnya? Yang ini ya, program tadi di awal sudah ya, walaupun angkanya beda ya. Ya kan? Oke. Nah, di sini udah dikasih tahu nih, ada yang ini berbeda dengan soal tugas tadi ya. Ini isi memorinya sudah ada angka-angkanya. Oke. Jadi langkah pertama sama nggak kan? Ini diubah dulu ke hexa. Oke. Nanti tinggal dipilih yang sesuai yang mana. Oke. Nah, tinggal saya ada mahasiswa yang kejebak di sini. Ya, ini hati-hati aja kalau ada soal yang seperti ini lagi ya. Jebakannya apa? Yang pertama, ini udah ada yang kelihatan yang salah nih. Ada yang tahu salahnya? Yang salah yang mana? Ya, ini jelas salah nggak mungkin. Ya, satu alamat kan harus 2 angka hexa atau 8 bit ya. Ini 1 angka ya, jelas nggak mungkin ini. Oke. Kemudian hati-hati jebakannya ini ada angka, ini desimal ya. 38, kalau di sini ada 38 jangan dipilih, ini adalah hexa, ada beda ya. Hati-hati. Nah, waktu itu ada yang langsung ini diambil nih data ini, dianggap yang 38 ini, ya jelas salah ya. Paham ya? Terus apa 16 ada nggak? Nah, ini hati-hati. Nah, 16, di sini ada 16. Ini beda, ini desimal, ini hexa ya. Itu jebakannya di situ ya, hati-hati ya. Yang langkahnya sama. Ini udah tadi kita bahas ya. Ini udah. Terus yang ini sebenarnya konversi ini. Ini konversi yang tadi kita bahas ya, cuma angkanya beda aja ini. Ya, kalau sini ini PC yang 4, berarti instruksinya yang ini berarti. Sama nggak dengan yang slide tadi? Coba kita lihat. Oh, udah di close ya. Tadi pertemuan 13 ya konversi itu ya. 14.
sama nggak angkanya nih? Ini adalah 010A ya, yang di soal. Oh, beda ya. Ini 01524 020 ya. Ini instruksinya pasti beda. Tapi langkahnya sama. Langkahnya sama seperti yang kita bahas tadi tuh ya. Ini ikutin langkahnya sebenarnya ya. Kalau kita scanning lagi soal yang apakah ada yang unik ya. Ini SHP1. Yang ini ya, ini tadi belum ya. Ini untuk menghubungkan ya huruf A, B, C, D ini dengan angka di sebelah kanan. Ini ada angkanya ya. Untuk memasangkan ini ya, yang mungkin mana. Ini input, output ya, materi input, output. Oke, kita coba pahami dulu. Ini adalah sebelah kiri keterangan gambarnya, berikan gambar diagram perangkat eksternal dan diagram modul input output di bawah ini. Ya, yang mana yang perangkat eksternal adalah yang ini ya, modul input output yang kanan. Jadi perangkat eksternal itu pasti nyambungnya ke modul input output. Cirinya perangkat eksternal ini ada transducer ini ya. Nih pasti ada transducer perangkat eksternal itu. Nah, A itu panah masuk. Ini kontrol sinyal from I/O modul. Nah, berarti dari sini kan. Nah, I/O modul ini ada sebelah kiri dan kanan. Kita harus tahu yang tersambung ke perangkat atau device yang mana. Device kemana nyambungnya? Ke sebelah kiri atau kanan? Ya ke sini ya. Ini ada tulisan external device ya, device ke sini. Kalau milihnya angka di sini jelas salah. Ini ke sistem bus. Sistem bus itu apa? CPU atau memori ya. Jelas pilihannya bukan angka di sini, pasti dari sini. Jadi soal ini sebenarnya gampang banget. Kalau ini soal panahnya masuk ke sini, berarti di sini cari yang panahnya keluar ya. Jangan yang masuk. Yang keluar ada 2 ini ya, nomor 4 dan 6. Demikian juga yang bawah ya. Mana yang mungkin? Ini kan kontrol. Kontrol itu yang lebih tepat ya kontrol di sini ya. Jadi jawabannya bisa nomor 6 atau nomor 9. Yang A itu ya. Jadi A itu bisa 6 bisa 9. 6 garis miring 9 ya. Gitu cara berpikirnya. Kemudian B. B ini panah keluar. Pasangannya kemana? Pasti yang panah masuk ini di sini. Bisa nomor 4 atau 5. Ini apa? Status sinyal. Nah, status maka ini juga status. Gampang kan ya? Ini ada kata status, status. Jadi soal ini harusnya bisa dikerjakan dengan sempurna ya. Jadi B ini pasangannya apa? Bisa 5, bisa 8. Terus C itu data, ada kata data. Tinggal dilihat aja nih data ya. Ini ada data, berarti bisa 4, bisa 7. Dan D, nah ini banyak yang bingung di D ini. Ini kan disuruh masangkan dengan yang kanan kan. Apa jawabannya berarti? Ini data device unique to and from environment. Nah, keterangannya itu. Dari kemana nih? Nggak ada berarti, Pak. Ya, berarti D ini nggak disambungkan ke nomor berapapun yang di kanan. Dijawab itu tadi sudah betul. Kan di sini perintahnya dapat sebelah kiri dapat dihubungkan ke angka yang mana saja pada gambar sebelah kanan. Berarti ya tidak disambungkan ke angka yang manapun. Itu ada cukup karena perintahnya hanya itu kan. Tidak ditanya disambungkan kemana. Ini hanya kalau dari gambar kanan kemana ya tidak disambungkan ke nomor berapapun. Gitu ya. Berarti nggak perlu ditulis ya, Pak, kalau D itu? Ya tetap dijawab itu tadi keterangannya. Oh, tahu keterangan. Oke. Kosongin. Kalau dikosongin itu belum menjawab. Ya, Oh, ya. harus dijawab. Tapi jangan dijawab angka. Ya tadi tidak disambungkan ke angka yang manapun. Itu yang paling tepat itu.
ya, terus apa lagi ya? Ya ini tenang, ini ya pengetahuan aja ini ya. Ini nanti yang dinilai antara ya tidaknya dan alasan ya. Jadi ini tidak betul salah 100% ya. Alasannya apa yang penting nyambung, ada ketersambungan tuh masih dapat nilai gitu ya. Ini bisa iya, bisa tidak tergantung alasannya di sini. Terus apa lagi ya? Nah ini tadi sudah ya, sempat kita singgung tadi sebelum soal ini. Terus ya secara keseluruhan yang tahun lalu itu udah kita bahas ya. Walaupun kasusnya beda ini tadi ya, angkanya beda. Kemudian ini instruksinya beda, tapi langkahnya mirip ya. Oke. Nah, ada nggak yang ini lebih khusus lagi dari sini, mana yang mau ditanyakan? Kalau dari macam soalnya sudah kita bahas tadi, walaupun banyak tadi yang kita lihat dari contoh yang di slide ya. Tapi cara pengerjaannya sama ya. Seperti ini tadi terakhir kita bahas kan rumusan utamanya ya, nggak mungkin input nyambung ke input, nggak mungkin output nyambung ke output, nggak mungkin nyambung ke dirinya sendiri ya, pasti harus nyambung ke komponen yang lain ya. Tinggal di komponen yang lain itu mana yang lebih benar ya. Misal tadi ya, tadi apa instruksi yang ini ya, read ini kan. Ini kemungkinannya pasti kalau nggak dari sini kan. Ini instruksi dari mana? Ya pasti dari CPU, nggak mungkin dari modul I/O. Itu ya cara penentuannya. Yang sini atau sini, oh nggak mungkin sini, berarti sini. Sini ada 3, pilih lagi yang lebih tepat mana. Address, control, data. Ini instruksi, maka ini yang lebih tepat. Itu ya cara berpikirnya seperti itu. Oke. Ada nggak dari sini yang perlu kita bahas secara spesifik? Atau udah bisa dipahami lagi? Caranya yang penting ya. Cara atau langkah mengerjakannya. Dan kalau yang ini kan knowledge ya, pengetahuan, ini juga pengetahuan, yang butuh latihan itu yang ini. Ini ya, ini butuh latihan, ini butuh latihan. Latihan itu artinya coret-coret dengan tangan. Itu ya. Oke, yang responsi saat ini ya rasanya cukup ya, udah jam 22 ya. Oke, besok belum UAS sih ya, belum UAS COA sih. Jadi mungkin belum seluruhnya fokus ke situ ya, masih fokus ke mata kuliah besok ya. Nah ini nanya aja ya, kira-kira besok perlu respons lagi nggak? Perlu Pak. Perlu Pak. Perlu ya. Ya ini juga saya lihat pesertanya baru 1/4-nya ya dari keseluruhan ya. Ya coba besok kita agendakan lagi di jam dan link yang sama ya. Tentunya kalau besok mungkin udah lebih banyak yang punya pertanyaan karena mestinya udah fokus ya ke itu ya. Coba kita ini ya kita agendakan dulu ya untuk mudah-mudahan lebih seru besok yang ditanyakan. Oke, gitu aja ya yang sesi kali ini. Terakhir sebelum di-close apakah ada yang mau ditanyakan? Pak izin Pak. Ya, silakan.